Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadhan Nursetia dengan NIM 23307111019 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis peraturan kebijakan Balai-Strejel di Dinas PUPR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya di Kota Sukabumi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Balai-Strejel. Balai-Strejel merupakan peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi pemerintah berdasarkan kekuasaan diskresioner yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Nah, peraturan kebijakan dari Dinas PUPR Kota Sukabumi yang saya ambil adalah kebijakan kerangka acuan kerja atau KAK. Nah, KAK itu sendiri merupakan dokumen penting yang fungsinya itu sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. KAK ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di bidang pekerjaan umum. Selanjutnya saya akan memaparkan dasar hukum peraturan kebijakan KAK. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalamnya sudah termasuk akuntabilitas kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah. Dan yang terakhir ada Peraturan Daerah Kota Sukabumi mengatur mengenai pelaksanaan KAK di lingkungan Dinas PUPR. Selanjutnya ada prosedur penyusunan peraturan kebijakan KAK. Yang pertama itu adanya perencanaan, yaitu biasanya dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari proyek atau kegiatan tersebut. Yang kedua adanya penyusunan tim KAK, dan yang ketiga mengumpulkan informasi yang data yang diperlukan. Setelah perencanaan adalah penyusunan. Penyusunan ini mencakup pembuatan draft KAK. Selanjutnya, setelah penyusunan adanya pembahasan. Nah, pembahasan ini dilakukan dengan cara melakukan rapat internal untuk membahas draft KAK yang sudah tadi disebutkan, yang sudah dibuat, dan juga merevisi draft tersebut berdasarkan masukan dari para tim penyusun KAK, dan juga memfinalisasi draft KAK tersebut. Dan yang terakhir, prosedur penyusunan peraturan kebijakan yang terakhir yaitu penetapan. Dilakukan dengan cara mengajukan KAK final untuk persetujuan pejabat berwenang yang nantinya akan ditandatangani dan disetujui. Selanjutnya akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga masyarakat. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah materi muatan. Materi muatan yang pertama adalah indikator kinerja utama, atau juga yang sering disebut dengan IKU. IKU ini menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan Dinas PUPR dalam mencapai tujuan strategis. Materi muatan yang kedua adalah sasaran kinerja. Sasaran kinerja ini menguraikan target yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR dalam periode tertentu. Materi muatan yang ketiga adalah target kinerja. Nah, target kinerja ini memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang capaian yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR untuk setiap IKU dan sasaran. Dan yang terakhir adalah program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR ini tentunya harus mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah implikasi dari peraturan kebijakan KAK. Implikasi yang pertama yaitu adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Karena kerangka acuan kerja atau KAK mendorong Dinas PUPR untuk fokus pada kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi para masyarakat. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. KAK dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas PUPR kepada publik. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kualitas layanan. KAK ini mendorong peningkatan kualitas layanan di Dinas PUPR kepada masyarakat dengan fokus pada kepuasan pengguna.
Dari beberapa pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Kerangka Acuan Kerja atau KAK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sukabumi merupakan contoh peraturan kebijakan Belegsregel yang fungsinya sebagai pedoman teknis dan administratif dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan. KAK di Dinas PUPR Kota Sukabumi ini berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar yang telah ditetapkan. Kebijakan ini juga mencerminkan bahwa upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan proyek yang efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.